Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Bahagia. Selamat malam yang masih malam dan selamat pagi yang sudah pagi. Alhamdulillah kita hari ini bersilaturahim ke rumahnya Kang Irlan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya untuk teman-teman semuanya. Malam hari ini saya kedatangan tamu yang sangat istimewa, yang sangat spesial, yaitu beliau ini pemilik channel Bahrawi Channel. Dan sampai ketemu baik dengan anak-anaknya, dua-duanya di bawah ya. Ihtisam dan Sultan Bahrawi atau Sultan Junior ya. Iya. ada juniornya, soalnya banyak Bahrawi, Sultan Bahrawi Count. Iya, betul. Jadi ayah Darul Junior. Jadi alhamdulillah mungkin hari ini kita ya intinya bersilaturahim ya, karena anak-anak ini pengen main dengan ya. Irlan Junior juga. Iya, Aulian ya. Ini sekarang Aulian di balik layar lagi diasuh sama Ihtisam. Ihtisam ya. Sampai suka baik. Dan alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, kondisinya sehat ya. Sehat, masya Allah ya. Dan sampai suka banget baik. Ihtisam suka banget dengan baik. Jadi Dan suka gendong. hari ini kita akan membahas sedikit ya masalah Mengenai informasi haji ya. informasi haji dan klarifikasi juga masalah harga yang kita kemarin kan selalu menginformasikan bahwa haji itu dimulai dari 6.000 gitu ya. Iya. Nah ternyata Masya Allah, dahsyat sekali setelah tadinya 12.000 yang paling murah, dan itu belum pajak. Belum pajaknya. Setelah pajak jadinya 13.000 sekian. Nah itu yang paket termurah ya? Yang paket 3 yang termurah ya. Yang paket kedua yang paket kedua itu 16.000 sekian. Dan yang paket nomor 1 yang tinggalnya yang kemarin kita tunjukkan ya, yang di apartemen itu, nah itu 19.000 sekian setelah bayar pajaknya. Ini harganya bikin geleng-geleng kepala Ya, ini. maksudnya ini begini ya, kita realistis aja ya, maksudnya kita kalau mau berhaji tahun ini dengan kondisi misalnya mengerjakan badal. Nah, yang dikhawatirkan masalah badal ini, kita bicara daftarnya harus berapa nanti? Yang kemarin kan $2.000 ya, nggak cukup sekarang. Nggak cukup. Kalau di 13.000 itu sekitar 3.600-an ya. 3.600 gitu ya. 500 ya. Pokoknya yang 16.000 real aja kalau uang Indonesianya sekitar 66 juta itu. 66 juta, betul. Iya. Ya, 66 juta dengan mungkin biaya nanti biaya karantina yang itu yang belum termasuk pajaknya loh. Yang saya sebutkan tadi. Ya, belum termasuk pajak. Jadi intinya yang aman berapa sih kira-kira ini badal itu? Bingung kita menyebutkannya ya. Bikin kaget juga. Ya, mungkin yang aman di 4.000 ya. 4.500. Berarti kan ini hampir sama, sudah lebih mahal dari haji reguler itu. Iya. Biaya haji reguler aja nggak sampai segitu gitu. Cuman 30 lebih ya? Iya, 36 atau mungkin paling mahal ya 40 juta. Iya. Tapi kalau sudah 4.000 pasti sekitar 60 sampai ke 70. Iya, dari 60 ke atas. 60 ke atas ya, betul sekali. Nah, intinya kondisi dan situasi saat ini memang kalau hanya haji sendiri mungkin tidak memungkinkan ya, karena memang kondisi dari biaya, kondisi dari misalnya kita untuk mendaftarkan diri itu memang itu tidak semudah yang kita bayangkan. Betul, gitu. meskipun kita sudah datang, apakah diterima atau diterima tidaknya? Karena nanti setelah dibuka mulai hari ini ternyata dibuka. Ini tadi. Ya, tadi jam 1 dibuka, nanti sampai tanggal 13 Dzulqa'dah. Nah, sampai tanggal 13 Dzulqa'dah selama 10 hari ini semua terbuka kepada siapapun orang, apakah itu orang Saudi atau orang ekspatriat yang ada di Arab Saudi. Nah, makanya kita kalau misalnya tidak memungkinkan mendaftar tahun ini, berarti kita hanya menjadi penonton lagi nih seperti tahun kemarin ya. Padahal sih ini juga gini ya. Kita melihat ke belakang, itu tahun kemarin. Jadi yang kita lihat tahun kemarin itu pemerintah Arab Saudi mengasih kuota 10.000 ya. Tapi setelah pas 1.000 orang jamaah saja. Iya, betul. Nah, tahun sekarang juga
pemerintah Arab Saudi kan mengeluarkan kuota sebanyak 60.000. Ya. Dan kita juga belum tahu berapa nanti yang diterima. Yang diterima, yang mendaftar ya. Yang daftarnya itu mungkin Ya, banyak. banyak sekali. Mungkin ribuan orang ya. Ya. Bukan itu. Jutaan Jutaan mungkin. ya. Iya. Tapi yang di ACC akan berapa orang? Wallahu alam nggak tahu Tinggal 6.000 orang atau berapa. Seperti itu. Nah ini yang perlu dibahas sih memang masalah harga juga ya. Iya. Harga ini Masya Allah sih naiknya signifikan banget ya. Benar-benar di luar kemampuan Di luar kemampuan. mukim yang ada ekspatriat yang ada di Arab Saudi. Apalagi yang nggak bekerja ya. Iya. Yang nggak bekerja dan masalahnya mikir juga ya intinya kalau sampai ke 3.600, 4.000 atau 80 juta Iya. itu lebih mahal 2 kali lipat dari haji reguler. Iya benar. Masya Allah, Ya Allah. kita sih udah nawarin ke teman-teman di Indonesia tapi wow, Oh, iya wow, Masya Allah harganya mahal banget. Memang bukan kita yang mengeluarkan harga itu, tapi Pemerintah Arab Saudi. Nah bagi sahabat-sahabat semua memang perlu berhati-hati masalah badan haji atau ini ya, karena kalau misalnya tidak sesuai dengan harga yang sudah diumumkan oleh pemerintah Arab Saudi, iya. jangan apa namanya ya, jangan maksudnya takutnya tergiur gitu, maksudnya tawarin dengan harga yang murah gitu. Nah, takutnya ada yang seperti itu, ada salah seorang oknum lah, Oknum, ya, oknum yang menawarkan jasa badal haji dengan ini harga murah, cuma misalkan 10 atau 15 juta, itu jangan mudah percaya itu. Betul sekali. Kita takutnya nggak tahu nanti kejadian peninggalan. Karena untuk daftarnya saja Sudah kita sulit. sebutkan tadi kan nominalnya sekian. Sudah sulit dan Iya. walaupun kita mendaftar belum tentu juga diterima. Nah, itu dia. Nah, belum tentu juga diterima. Dan tadi ada yang menanyakan bahwa sudah punya visa ini, punya visa itu. Sekarang masalahnya dari luar ini bukan masalah visanya, Iya. tapi yang namanya warga negara Arab Indonesia belum boleh masuk ke Arab Saudi. Arab Saudi ini. Iya, betul Betul sekali. sekali ya. Jadi intinya mungkin permasalahannya di masuk dulu, jangan membicarakan haji dulu ya. Iya. Jadi tadi itu pernah ada yang nanya bahwa nanti kita kalau untuk masuk ke Arab Saudi kita atur, insya Allah bisa masuk. Tapi tolong bagaimana caranya nanti apa namanya Bahrawi Channel yang ada di Arab Saudi tolong bantu mau masuk ke Arafah. Oh, susah sekarang. Pokoknya hati-hati tanpa ada tasri untuk masuk ke kawasan Eropa. Nggak mungkin. Nggak mungkin banget. Masuk ke area Mina juga nggak mungkin. Jalan kaki apalagi pasti Apalagi. tinggal Iya. dikejar kan. Pakai mobil pun pasti di stop, nggak bisa. Kita kalau pengalaman sebelum-sebelumnya kan untuk memasuki area Mina dan Arafah itu kan pasti ada checkpoint di situ. Nah, iya. Ya, di situ. Dan misalnya nanti ekspatriat yang ada di Arab Saudi kalau untuk cara mendaftar mungkin lewat aplikasi biasa ya. Aplikasi. Oh iya, mungkin teman-teman juga ada yang Ya. bertanya nih. Ya. Bagaimana mungkin Bahrawi Channel kita cara mendaftarnya? Mungkin ada teman-teman juga yang menonton ya yang Ya. warga negara Indonesia yang Ada bekerja di- di di sini. Arab Mungkin Saudi. ada yang bertanya juga. Silakan Ya. dijawab bagaimana cara daftarnya. Daftarnya di situ nanti ada aplikasi khusus memang dari Kementerian Haji Arab Saudi. Ada linknya ya. Ada linknya, betul Ada sekali. linknya. Dan kabar gembira lagi, muasasah kita yang biasa umroh mengeluarkan visa umroh dan sekarang dapat jatah hanya 700, yang tadinya biasanya satu muasasah itu dapat 1.500 dan yang satu lagi ada 1.500, berarti totalnya 3.000. 3.000. Dan tahun ini alhamdulillah tadi baru saja belum naik ke rumah ini mendapatkan kabar bahwa kita dapat 700 orang 700 orang jamaah. jamaah. Iya, Satu muasasah. satu itu 2 muasasah. 2 muasasah. Ya, 2 muasasah. Ya. Jadi berarti kan tinggal 300 ya. Nah mungkin memang dari 60.000 itu dibagi-bagi
ini berapa. Iya, Dan pasti seperti itu. iya, tadi Mbak Luciana sudah mendaftar. Saya banget sih. nggak perlu digaji, Sesuatu hanya ingin bekerja. Pokoknya ini bisa ikut masuk ke Arafah dan Mina, udah selesai tanpa kita nggak mau gaji, tanpa digaji nggak apa-apa ya. Iya ya. Yang kita penting bisa ikut gitu dulu. Iya, benar. Tapi intinya begitu. Jadi saat ini memang kita belum pernah mendaftar yang namanya haji. Iya. Karena kalau kita mendaftar haji 5 tahun ke 5 depan, tahun ke depan itu nggak boleh lagi. Nggak boleh lagi daftar. Nah, jadi kita Iya. haji hampir udah lebih dari 30 kali haji Iya. itu. Selama hidup di sini aja. Iya, ya. selama hidup di sini belum pernah daftar Belum sekali. pernah daftar ya. Nah, itu kita dari mana mendaftarnya? Pertama kali kita mendaftar ke Kabin Haji yang ada di Jeddah. Ya, Kabin Haji itu mendaftarkan nanti bahwa kita adalah petugas dari haji khusus. Nah, setelah itu kartu itu kita bawa ke maktab, yaitu maktab VIP. Maktab 111, 12, 13, 14, 15 dan 16. Nah, di situ nanti dari maktab baru diajukan ke Muassasah Asia Tenggara. Nah, dari Asia Tenggara nanti baru mengeluarkan kartu bahwa kita adalah anggota dari travel ini, travel fulan atau dengan itu. Jadi nanti di Arafah dan Mina itu kita sudah ada bahwa kita resmi sebagai petugas haji khusus. Nah, di maktab-maktab yang sudah disediakan itu. Iya, betul. Nah, tahun-tahun sebelumnya seperti itu. Iya. Nah, untuk tahun ini mungkin beda emang ya. Iya. Oh, iya. Beda Jadi, banget. Beda banget. Sesudah pandemi ini. Ya, Bahkan tahun kemarin gini kadang kita. Hmm. Kalau misalnya pengen ibadah haji pribadi gitu. Iya. Kadang nggak usah daftar, kita tinggal berangkat aja ke Iya. Arafah, itu udah gampang banget masuknya. Iya. Dan itu kita bisa ikut transportasi di jalanan dimanapun, Iya. pakai ihram dari rumah, Udah jalan. udah tawakal bismillah. Bismillah. Tapi untuk sekarang ini nggak bisa. Nggak Tinggal- ada tasrih, nggak boleh Iya, berangkat. tinggal niat labbaik Allahu hajjan. Iya. Halah udah. Jadi tinggal jalan aja. Subhanallah, ya memang itulah mungkin kenikmatan yang sebelumnya ini belum pernah kita rasakan ya. Betul. Tapi ya itulah mungkin nikmat Allah yang belum pernah kita, ya bukan tidak bersyukur kita, tapi tidak pernah kita rasakan bahwa itu benar-benar suatu kenikmatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita, apalagi kita yang bisa tinggal di kota Mekah, tinggal memakai ihram dari rumah, Ya. bismillah, niat berangkat ke Arafah. Udah jadi. Jadi haji, subhanallah. Dan biayanya pun nggak sampai 500 rial itu. Udah nyampe. Kita kadang dari sini paling 60 rial. 60 ya. 60 rial sudah jadi ya. Terus balik Udah bisa lagi. melaksanakan haji. Iya, gitu. nanti tinggal pulangnya ikut Jalan siapa? kaki kadang. Jalan kaki, iya Jalan benar. kaki, benar, iya. benar. Saya alhamdulillah sudah pengalaman 2 kali jalan Oh, kaki. jalan kaki. Jalan kaki. Gimana itu pengalaman jalan Wah, kaki itu? luar biasa. Jadi kita merasakan nikmatnya ibadah di sana. Iya. Meskipun jalan kaki nggak kerasa kadang, karena bukan cuma kita doang yang jalan kaki. Ramai orang. Oh, jadi misal ini Iya. jalan kaki di dari Arafah. Dari kan? Arafah, Karena bukan dari kalau sini. pasti Iya, transportasi. tapi ya. dari Arafahnya. Nah, Untuk dari Arafah pertama jalan kaki karena belum pernah ya, belum pernah jalan kaki jadi belum pengalaman. Iya. Terus gimana ceritanya? Nah, kita itu nggak usah mikirin kita harus beli minum, makanan, semua sudah tersedia di sana. Jalan ya. Orang itu berlomba-lomba pengen serakoh, pengen ngasih makanan. Nah, jalan misalnya dari Masjid Namirah. Iya. Ya. Dari Itu Masjid kan Namirah. kalau misalnya untuk berjalan kaki ada kan jalan yang khusus. Ya kan? khusus ada Ibu. Ada, iya. Dan di situ disiapin minuman apa Minuman, segala di makanan, pinggir sampai jalan ya. satu tronton besar itu. Oh, Itu mungkin jaraknya itu tidak jauh. Ada terus. ada terus ya. Iya, orang berlomba-lomba pada hari itu untuk bersedekah. Betul sekali. Dan itu jaraknya sekitar berapa kilo ya? Berapa kilo? 6 atau 7 gitu. Iya. Sampai menuju ke Mina itu ya. Peminatnya. Berangkat dari Arafah misalnya maghrib ya. Maghrib. Nah, Iya. tiba di Musdalifah. Di Musdalifah itu kita kan kalau masalah sholat kan di Jamal terus ya. Ya. Kadang nyampe ke mana? Ke Musdalifah itu malam hari. Oh, iya, Sekitar malam. jam 1 jam 12-an. 1 ya? Iya. Wow. 6 jam dong ya. Iya. 6 jam, 2 jam ya. Dan kita sampai ke Jamaratnya itu mau melontar biasa kan mendekati subuh. Jam 2 subuh ya. Iya, Ya. mendekati subuh. Setelah itu tinggal ke Masjidil Haram. Iya.
ifadah, mabit sehari 2 hari penafrawan udah selesai. Udah selesai. Subhanallah ya. Padahal orang yang menunggu itu udah ber-20 tahun, 20 tahun hanya untuk di waktu yang sama itu. Yang sama itu. Berarti kan kita kalau misalnya datang dari Indonesia tiba di Madinah, itu kan belum bisa dinamakan haji. Belum bisa. Masuk karena ke Mekah sudah umroh, belum juga bisa dinamakan haji. Karena belum wukuf. Karena belum wukuf. Al-Hajju Arafah. Jadi haji itu adalah wukuf di Arafah. Kalau kita bisa melaksanakan wukuf di Arafah, berarti sudah bisa dihitung haji. Kalau di luar itu berarti karena benar-benar kagum nih kalau bisa haji, bisa melaksanakan haji dengan cara jalan kaki dari Arafah ke Musdalifah dan ke Mina. Setelah itu dari Mina menuju ke Masjidil Haram. Karena dari Mina, jangan salah ya sahabat semua, dari Mina ke Masjidil Haram di Bin Daud, rumah kita tempat ini ya. Dan bukan hanya penuh, dari Bin Daud ke Masjidil Haram itu biasanya kalau kita ikut mobil itu paling murah 200 riyal. Itu dia. Satu orang. Paling murah itu. Dan hebatnya lagi nih si mobil ini, supirnya biasanya di mana nanti macet, udah bosan di situ, akhirnya turun walaupun bayar dengan harga yang 200 tadi. Jadi lebih baik memang jalan kaki ya daripada ini. Memang ibadah haji itu fisik. namanya ibadah fisik. Jadi memang kalau mau haji ya harus muda ya. Ya kan? Iya. Gitu. Jadi jangan harus nunggu tua dulu baru nanti kita melaksanakan ibadah haji. Betul sekali. Karena kalau misalnya apalagi yang sudah lemah jalan kaki, itu kan harus ada yang mandu juga. Ada yang mandu juga, ada yang dorong juga. Masya Allah. Jadi sahabat semua kalau misalnya sudah dananya ada, segeralah mendaftarkan diri dari usia muda. Supaya minimal 30-40 lah mungkin. Ya, yang sudah daftar, yang sudah keluar uangnya, kalau bisa jangan diambil lagi. Jangan diambil karena nanti susah untuk mendapatkan porsi yang baru. Dan kalau pelunasannya juga diambil, tak khawatirnya tahun depan kalau dapat porsi nggak bisa melunasi. Nah itu lebih berat lagi. Betul itu. Iya kan? Kalau udah daftar dapat porsi terus nggak bisa melunasi, kan bahaya itu. Jadi sayang sekali ya. Mungkin ya, bagi calon jamaah haji dimanapun berada, sabar dulu, insya Allah mudah-mudahan sampai ke tahun depan dapat kesempatan. Insya Allah, insya Allah ya. Mudah-mudahan. Pesan-pesan terakhir. Ya pokoknya pesan terakhir dari saya untuk calon jamaah yang kemarin gagal berangkat, ya kita harus bersabar aja. Ini sudah qadarullah ya. Kita serahkan semua kepada Allah dan mudah-mudahan sudah niatnya juga sudah pahalanya udah dapat ya. Insyaallah. Jadi itu saja. Dan baik. tentunya kita juga tidak akan lupa nih untuk selalu mendoakan teman-teman semuanya yang selalu hadir menyimak video ini dari awal sampai dengan selesai di channelnya Bahrawi Channel. Mudah-mudahan suatu saat nanti segera bisa kesini lah. Meskipun cepat ataupun lambat ya. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan segera lah. Amin. Dan jangan lupa insya Allah kalau Bahrawi udah 100.000 itu akan ada giveaway satu umroh. Karena emang Indonesia saat ini memperjuangkan pemerintah Indonesia bagaimana caranya supaya bisa masuk warga negara Indonesia penerbangan ke Arab Saudi. Itu dulu yang diprioritaskan. Baru nanti memikirkan umroh setelah itu. Kalau sudah penerbangan orang yang di warga negara Indonesia bisa masuk Arab Saudi, insya Allah dengan mudah umroh akan bisa dibuka dengan cara visa umroh atau visa kunjungan atau visa yang lain. Dan juga bagi teman-teman ekspatriat yang masih berada di luar Arab Saudi itu sangat rindu sekali untuk kembali mungkin ya. Pastinya ya. Contohnya teman-teman kita lah yang sudah ke Indonesia, yang cutinya tadinya rencananya baru pengen 6 bulan tapi sudah beberapa bulan sudah pengen balik lagi ke sini. Iya, tapi banyak juga yang sudah expired nih. Banyak banget. Bahkan ada yang sudah 2 tahun loh. 2 tahun ya? Ada yang sudah 2 tahun. Karena penerbangan di sini kan belum boleh dan bisa diperpanjang juga sih sebenarnya. Nanti kalau perusahaannya atau kafirnya di sini yang bisa memproses dan bisa diperpanjang dan insya Allah akan bisa datang lagi kembali. Oh iya, satu lagi yang belum kita sampaikan kepada teman-teman. Untuk yang daftar haji ini itu kan
yang masih inilah yang masih resmi, yang masih aktif identitasnya di sini. Ya, betul sekali. Kalau misalnya sudah expired itu nggak boleh daftar. Nggak boleh, betul. Ya. Dan umur juga. Nggak boleh lebih dari 65 tahun. Betul. Sedangkan teman-teman kita ya banyak sekali di sini yang sudah lama nggak bekerja, akhirnya identitasnya nggak diperpanjang karena nggak mampu untuk bayarnya. Banyak juga dan yang itu. Mampu juga, yang masih berlaku KTP-nya, identitasnya, mikir 10 kali kayaknya. 10 kali. Kalau belum dapat badal haji kayaknya sulit sekali. Kalau menurut kita sih ya kita doakan saja, karena kan kita sudah dikasih kesempatan udah berkali-kali ya melaksanakan haji. Ya kalau misalnya kita nggak bisa melaksanakan haji tahun ini, ya kita berilah kesempatan kepada yang lain. Itu bahasa yang paling halus. Iya. Tapi kita belum tahu juga nih untuk bayar sekian banyaknya jumlahnya ya, jumlah nominal uang yang tadi kita sebutkan. Untuk cara bayarnya itu apakah uang cash, apakah bisa dicicil atau bagaimana, masih belum tahu saya. Gimana? Nah, itu bayarnya harus melalui bank itu, ATM. Melalui bank ya. Nggak bisa dicicil. Satu sekaligus nanti kalau sudah masuk di dalam sistem, keluarlah nanti namanya kwitansi faturanya. Ada faturanya. Ya. Kalau bahasa Indonesia apa ya? Kwitansi. Kwitansinya. Ya, ada kwitansinya nanti di situ, nanti tinggal keluar ada namanya sadat gitu. Jadi ya paymentnya itu nanti akan keluar di sistem itu dengan jumlahnya juga. Iya. Nah, itu. Baik, mungkin sampai di sini udah panjang banget udah ya. Panjang kita sudah bahas tuntas tuntas. Semoga semua paham ya dengan kondisi apa yang kita bahas dari tadi, dan insya Allah sahabat semua diberi kesehatan, diberi rezeki yang barokah, diberi rezeki iman, diberi Islam, dan insya Allah mudah-mudahan disegerakan untuk bisa melaksanakan ibadah umrah dan haji. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.